Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في العالمين وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا ومعلمنا ومربي روحنا وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, segenap kiai punyai, seluruh jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi ingkang kaula hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan semua berada. Alhamdulillah pada malam nisfu Sya'ban ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita yang insyaallah mubarakah ini. Semoga terhatur doa puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menaungi kita, merahmati kita, meridhoi semua langkah-langkah kita, dan kita kelak semuanya mendapatkan syafaat pun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh hikmah, penuh berkah dari Allah ini, Allah Subhanahu wa taala yaitu menerima laporan catatan amal dari malaikat Raqib dan Atid selama 1 tahun catatan. Ya. Karena ketahuilah ada yang catatan amal itu dilaporkan mingguan ada. Ada yang dilaporkan yaitu tahunan ada. Dan momentum malam emas pada malam hari ini yaitu malam nisfu Sya'ban, itulah momentum dilaporkannya amal perbuatan umat manusia selama setahun yang lalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan surat Yasin 3 kali yang tadi setelah sholat maghrib kita baca bersama-sama, dengan niat yang pertama adalah semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
Niat yang kedua yaitu semoga dikaruniai rizki yang berkah, melimpah, halal dan berkah dari Allah. Dan niat yang ketiga adalah semoga ditetapkan iman Islam husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam malam nisfu Sya'ban ini adalah tentunya malam yang sangat mulia. Maka bagi kita jamaah sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, doa, zikrullah, kalimah thayyibah, lebih-lebih bersedekah pada malam yang luar biasa ini. Dan kita juga mengisi malam emas, momentum yang sangat luar biasa ini dengan sama-sama kita mendawamkan ngaos sesarengan ilmu ini pun Allah Subhanahu wa taala arupi literasi kitab-kitab diniyah keagamaan, yaitu pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Matan Ghaya wat Taqrib. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampai yaitu di halaman 42. Wa yusirru fi kusubi fi syamsi wa yahmaru fi khusufil qamari wa yusirru fi kusufi syamsi. Lan maca lirih sapa wong ing dalem salat gerhana srengenge lan Wa yahmaru fi wa yajharu jahar nggih. Wa yajharu fi khusufil qamari. lan maca seru Maca banter, maca banget. apa wong ing dalem salat gerhana rembulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kaifiyah atau tata cara ibadah kepada Allah pada saat sholat gerhana itu yaitu disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ya. Dan agak berbeda dengan sholat pada umumnya. Sholat gerhana itu masih ingat nggih? Dia berdiri 2 kali, sebelum ruku 2 kali. Qiyamani wa ruku'ani. Nggih. Lalu setelah sholat 2 rakaat ada khutbahnya. Khutbah sholat gerhana. Sama seperti khutbah Jumat atau khutbah sholat Id, yaitu dilakukan khutbahnya berapa kali? Dua kali khutbataini. Dan jamaah yang dirahmati Allah, untuk tata cara yaitu saat sholat gerhana, ketika sholat gerhana matahari, wa yusirru dibaca sirri, ya, dibaca alun, pelan, lirih, seperti sholat pada siang hari, seperti sholat duhur atau sholat asar. Wa yajharu fi khusufil qamari, lan diwaca seru, banter, jahar ketika malam hari saat terjadi gerhana bulan. Faslun utawi iki iku fasal. Wa sholatul istisqai masnunatun, Utawi salat istisqa iku den
sunnatake. Ya. Masnunatun adalah disunnahkan. Apa itu sholat istisqa? Ada yang tahu di antara jamaah? Sholat saat kemarau panjang, ya. Tidak dengan sains berupa rekayasa cuaca, namun secara spiritual, yaitu mohon hujan. Sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah, itu dahulu memang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ini adalah disunnahkan, dicontohkan sama Nabi. Fayamuruhumul imamu bittaubah was sadaqah wal huruji minal madhalimi wa musalahatil a'da'i. Fayamuruhumul imamu bittaubati, Monggo perintah ing kaum sapa imam kelawan tubuh taubat. taubat. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, istisqa ini adalah sholat minta hujan introspeksi bersama-sama, taubat kolektif. Bisa jadi ujian, kemarau panjang yang sangat panas ekstrim itu menimpa gara-gara dosa-dosa yang telah dilakukan. Tidak hanya sendiri tetapi juga kolektif. Dosa-dosa kolektif, dosa-dosa individual, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Maka setelah sholat istisqa, ya, imam sholat istisqa diperintahkan untuk kepada kaumnya, kepada warganya, kepada para jamaah untuk diperintahkan apa? Taubat. Ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi yaitu bencana kecuali adalah merupakan bagian dari 3 pesan dari Allah untuk 3 golongan umat manusia. Bagi golongan yang pertama adalah bagi golongan orang mukmin, maka bencana musibah itu adalah ujian yang apabila kita bersabar, terus bertaubat, memohon ampun, istighfar kepada Allah, fa insyaallah akan digantikan dengan pahala kesabaran. Semoga kita semua diparingi paham. Dan bagi golongan manusia yang kedua, apabila terjadi musibah, bencana misalnya, naudzubillah, yaitu bagi golongan orang Islam yang sering lalai. Orang Islam namun masih rutin melakukan dosa. Ya. Bagi orang Islam namun yang sangat kurang karena tidak terjaga, tidak menjaga, tidak berupaya menjaga keimanannya, ketakwaannya kepada Allah tidak ditingkatkan, sehingga sering kalah oleh bisikan setan, oleh golongan hawa nafsu, godaan hawa nafsu yang sering menceburkan kita di dalam jurang kebinasaan, jurang perbuatan dosa maksiat. Maka bagi golongan yang kedua ini, musibah dari Allah, bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan, mengingatkan kepada golongan yang kedua untuk segera kembali bertaubat kepada Allah. Ar-ruju' ilal haq,
kembali kepada jalan kebenaran. Namun bagi golongan manusia yang ketiga, yang sangat ingkar, sangat menantang kepada Allah, menertawakan, menghina, meremehkan agama Allah, maka berhati-hatilah. Ujian, musibah, bencana itu adalah merupakan azab dari Allah di dunia sebelum azab akhirat yang lebih dahsyat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berhati-hatilah. Jangan kita mengundang bencana dengan dosa perbuatan kita. Maka marilah kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Di dalam menempuh kebenaran adalah dibutuhkan kesabaran. Wassadaqati wal khuruju minal madhalimi. Lan sedekah lan metu saking pira-pira penganiayaan. Penganiayaan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, imam di dalam sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga dianjurkan memerintahkan kepada jamaah, kepada warga untuk memperbanyak sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan meminta hujan, dengan meminta pertolongan Allah? Adalah subhanallah, as-sadaqatuh daf'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Sedekah itu menolak bala musibah. Subhanallah. Apabila dihinggapi penyakit, maka ingatlah pula, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakitmu dengan bersedekah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal khuruj minal madzalimih, dan keluar dari penganiayaan. Sifat dolim itu adalah sifat aniaya. Sifat aniaya kepada diri dan jiwanya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik itu al-huruj, keluarnya adalah keluar secara fisik, misalnya selama ini dia mencari nafkah dari perbuatan yang dolim, dia mencari nafkah pada jalan-jalan maksiat, dia nafkahnya dari jalan-jalan yang tidak disukai Allah, maka keluarlah secara fisik, okay? Dan juga keluar secara rohani, spiritual. Apabila jamaah yang dirahmati Allah, circle kita adalah circle lingkungan yang tidak mendukung bagi kebaikan, tidak mendukung bagi amal solih, circle sebelumnya malah justru menjauhkan, melalaikan kita dari mengingat Allah, circle sebelumnya adalah circle yang suka bermaksiat, maka keluarlah. Lakukanlah mundur teratur dari circle atau pergaulan lingkungan yang kurang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa musalahatil a'da'i, lan ambakusi pira-pira mungsuh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, buat apa kebencian, buat apa permusuhan dan dendam? Ya, segera kembali kepada Allah, lakukanlah islah, lakukanlah perdamaian, lakukanlah rekonsiliasi. Itulah sikap, perbuatan, peristiwa yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah fid dini wa dunya hatta akhirah, dan kelak kita semuanya
ditakdir oleh Allah dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah terkhusus, yaitu amal ibadah kita di malam nisfu Sya'ban ini menjadi wasilah kita kelak sowan kepada Allah kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا وزدنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.